Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya Herawati dari kelas biologi F. Di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 5, yaitu Melimawati dan Rosita. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis KD 3.6 dan 4.6 pada tingkatan SMP atau MTS sederajat, yaitu kelas 8 lebih tepatnya, mengenai zat aditif dan zat adiktif. Baik, kompetensi dasar pada bidang pengetahuan yaitu KD 3.6 ini menjelaskan zat aditif pada makanan dan minuman serta zat adiktif, begitupun dampaknya bagi kesehatan. Adapun KD mengenai keterampilan yaitu KD 4.6 ini dapat menyajikan karya tulis tentang zat adiktif dan zat adiktif serta dampak penyalahgunaannya bagi kesehatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai IPK atau indikator pencapaian kompetensi dari KD pengetahuan terlebih dahulu, yaitu mengenai yang pertama 3.6.1 yaitu dapat menyebutkan contoh bahan aditif dalam makanan. Kemudian ada 3.6.2 yaitu menjelaskan fungsi penggunaan bahan aditif dalam makanan. Selanjutnya ada 3.6.3 yaitu menjelaskan macam dan efek penggunaan bahan adiktif bagi kesehatan. Kemudian ada 3.6.4 yaitu menjelaskan pengaruh psikotropika terhadap kesehatan. Kemudian ada 3.6.5 yaitu menemukan solusi dari penggunaan zat adiktif buatan. Selanjutnya yaitu 3.6.6 yaitu mengajukan usul atau solusi bagaimana cara mencegah dampak negatif dari zat aditif dan zat adiktif. Selanjutnya IPK dari KD keterampilan yaitu dimana dari KD 4.6 yang pertama IPK-nya yaitu 4.6.1 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Selanjutnya 4.6.2 yaitu menyajikan karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu 4.6.3 yaitu menemukan solusi bagaimana pencegahan dari dampak bahaya zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Selanjutnya, kalian bisa melihat peta konsep yang sudah kami sajikan mengenai zat adiktif dan zat adiktif, di mana zat adiktif ini terdiri dari pemanis, pewarna, pengawet, dan penyedap makanan, sedangkan zat adiktif ini terdiri dari zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Kemudian ada zat adiktif narkotika dan zat adiktif psikotropika. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai analisis materi pembelajaran. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang ditambahkan ke dalam produk makanan atau minuman yang dimaksudkan untuk mempercantik atau memperpanjang masa penyimpanan. Zat adiktif yang paling umum digunakan dalam masyarakat yaitu yang pertama ada garam, gula, cuka, dan rempah-rempah lainnya. Dan dari jenisnya sebenarnya zat aditif ini terbagi menjadi dua, yaitu ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Lantas apa saja sih yang termasuk dalam zat aditif? Nah, salah satu yang termasuk dalam zat aditif yaitu bahan pewarna. Pewarna sendiri itu terbagi menjadi dua, ada bahan pewarna alami dan pewarna buatan atau sintetis. Nah, bahan pewarna alami ini merupakan bahan yang diperoleh dari bahan alami, yaitu seperti dari tumbuhan maupun hewan. Salah satu yang paling populer yaitu daun suci atau daun pandan yang digunakan untuk memperoleh warna hijau. Selain itu juga daun pandan ini memiliki aroma yang khas. Kelebihan dari bahan pewarna alami yaitu lebih sehat karena untuk dikonsumsi yaitu diperoleh dari bahan-bahan yang alami. Adapun kelemahannya yang pertama yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma yang khas sehingga banyak orang yang tidak menginginkannya.
Selain itu juga memiliki warna yang cepat rusak karena pemanasan. Dan warnanya juga kurang kuat dibandingkan pewarna sintetis. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai pewarna buatan. Bahan pewarna buatan dipilih oleh masyarakat karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, harganya murah, lebih praktis dalam penggunaannya, warnanya juga lebih mencolok atau lebih kuat ketika digunakan, dan macam warnanya juga bervariasi dan tidak rusak saat pemanasan. Warna buatan yang telah melalui pengujian keamanan ini dinamakan dengan permitted color atau certificate color. Contoh penggunaan pewarna sintetis yang tidak sesuai peruntukannya yaitu penggunaan pewarna tekstil untuk makanan. Hal ini dapat membahayakan bagi konsumen karena pewarna tekstil ini mengandung beberapa logam-logam berat seperti arsen, timbal, dan raksa yang bersifat racun dalam tubuh manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi pada slide 8 sampai dengan 14. Yang kedua yaitu ada pemanis. Pemanis dipakai untuk menambah rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan. Yang pertama yaitu ada pemanis alami yang umum dipakai adalah gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan bit. Senyawa yang membuat rasa manis pada gula tersebut adalah sukrosa. Pemanis buatan merupakan produk pangan yang manis seperti gula pada umumnya, namun rendah kalori. Yang kedua yaitu ada pemanis buatan. Pemanis buatan dapat menjadi alternatif untuk menambah rasa pada makanan. Pemanis buatan ini antara lain aspartam, sakarin, asesulfam kalium, dan siklamat. Pemanis buatan diproduksi untuk dikonsumsi orang yang ingin mengurangi asupan gula tinggi kalori, namun tetap terasa manis khususnya bagi penderita diabetes. Berikut terdapat contoh pemanis buatan dapat ditemukan di pasaran. Yang pertama yaitu ada aspartam. Aspartam adalah jenis gula rendah kalori yaitu sekitar 4 kalori atau sama dengan 4000 kalori, 17 Joule sama dengan 17 kJ per gram. Walaupun aspartam adalah jenis gula rendah kalori, tingkat kemanisannya mencapai 160 sampai dengan 200 kali dari gula pasir. Keunggulan lain aspartam antara lain rasa manisnya mirip gula, tanpa rasa pahit dan tidak merusak gigi. Penggunaan aspartam pada makanan atau minuman telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia atau BPOM. Yang kedua yaitu ada sakarin. Sakarin adalah pemanis buatan yang tidak berkalori. Sakarin dibuat dari garam natrium. Asam sakarin berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan sangat manis. Sakarin mempunyai tingkat kemanisan 200 sampai 500 kali dari rasa manis sukrosa atau gula pasir. Keunggulan sakarin yaitu tidak bereaksi dengan bahan makanan sehingga makanan yang ditambah dengan sakarin tidak mengalami kerusakan dan harganya sangat murah. Kelemahan sakarin adalah mudah rusak bila dipanaskan sehingga mengurangi tingkat kemanisannya. Penggunaan sakarin yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia, misalnya menimbulkan kanker. Yang ketiga yaitu ada kalium asesulfam. Kalium asesulfam memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 kali dari kemanisan gula pasir. Kelebihan kalium asesulfam adalah mempunyai sifat stabil pada pemanasan dan tidak mengandung kalori. Dan yang keempat yaitu ada siklamat. Siklamat merupakan pemanis buatan yang diizinkan untuk digunakan pada produk makanan dan minuman dengan dosis yang telah ditetapkan oleh BPOM. Siklamat merupakan garam natrium dari asam siklamat. Siklamat memiliki tingkat kemanisan sekitar 30 kali dari rasa manis gula pasir. Siklamat memberikan rasa manis tanpa menimbulkan rasa pahit. Yang ketiga yaitu ada pengawet. Pengawetan bahan makanan diperlukan untuk menjaga kualitas bahan makanan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan pengawetan makanan adalah untuk mempertahankan kondisi lingkungan pada bahan makanan, untuk mencegah perkembangan mikroorganisme atau mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu yang tidak diinginkan dalam makanan. Beberapa contoh pengawet alami yaitu ada garam dapur. Garam dapur dapat menghambat pertumbuhan bakteri dalam makanan. Hal ini karena garam dapur bersifat higroskopis atau menyerap kandungan air dalam makanan. Yang kedua yaitu ada bawang putih. Bawang putih mengandung zat
alicin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang ketiga yaitu ada asam cuka. Nama kimia dari asam cuka adalah asam asetat karena bersifat asam. Asam cuka dapat membunuh bakteri dan sering digunakan sebagai pengawet buah atau sayuran. Yang terakhir yaitu ada penyedap. Penyedap makanan rasa sebagai penguat rasa protein, penurun rasa amis pada ikan, dan penguat aroma buah-buahan. Yang pertama yaitu ada penyedap rasa. Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap rasa alami dapat berupa bawang putih, gula, garam dapur, udang, teri atau ebi, dan kaldu ayam atau sapi. Penyedap rasa sintetis yang sering digunakan adalah monosodium glutamat atau MSG. MSG dibuat dari fermentasi tetes tebu oleh bakteri. Bakteri membentuk bahan yang dinamakan asam glutamat. Yang kedua yaitu ada pemberi aroma. Zat aditif ini digunakan untuk memberi aroma buah-buahan pada makanan. Yang pertama yaitu ada etil butirat, rasa buah nanas, ada amil valverat, rasa buah apel, oktil asetat, rasa buah jeruk, amil asetat, rasa buah pisang, dan yang terakhir yaitu ada butil asetat, rasa buah murbei. Selanjutnya yaitu ada zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologis serta dapat menimbulkan efek ketergantungan. Zat adiktif dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua yaitu ada zat adiktif narkotika. Dan yang ketiga yaitu ada zat adiktif psikotropika. Zat adiktif kelompok 1 yang ada pada bahan antara lain teh, kopi, rokok, minuman beralkohol, inhalan atau lem aerosol pengharum ruangan dan gas, obat bius, dan lain-lain. Zat aditif kelompok 2 yaitu ada zat aditif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang. Antara lain candu, heroin, kolain, morfin, lisesik akid, dietilamid, dan ganja. Dan zat aditif kelompok 3 yaitu ada psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bersifat psikoaktif, antara lain ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD atau lysergic acid diethylamide. Perkenalkan, nama saya Rosita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Melimawati, yaitu pada PPT tertera pada slide ke-15, yaitu tentang dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, dalam jangka pendek, penggunaan zat adiktif ini bagi kesehatan dampaknya menyebabkan rasa nyaman, ketergantungan berkurang, menghilangkan rasa nyeri, kemudian timbul rasa cemas dan gembira, dan jantung berdebar hingga menyebabkan halusinasi. Sedangkan jika penggunaannya dalam jangka waktu yang panjang, itu dapat menyebabkan ketergantungan, daya pikir berkurang, dan tahan tubuh menurun. Kemudian kerusakan sistem saraf, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, bahkan sampai menyebabkan kematian. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu pada slide ke-16, upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang yang sebenarnya merupakan zat adiktif. Nah, adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dari bahaya narkoba. Seperti apa? Yang pertama itu mengenal dan menilai diri sendiri. Kemudian meningkatkan harga diri. Yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian selanjutnya terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Kemudian memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Selanjutnya, menerapkan pola hidup sehat dan memperkuat iman serta takwa kepada Tuhan dan melakukan kegiatan yang positif.
Nah, apa sih kekurangan dan kelebihan dari materi zat aditif dan zat adiktif pada pembelajaran IPA? Nah, kelebihannya, yang pertama kelebihan ya. Jadi kelebihannya itu untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan terhadap bahaya dari zat aditif dan zat adiktif, sehingga siswa diharapkan dapat membangun kesadaran dan kewaspadaannya untuk tidak terjebak dan terpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian misalnya seperti yang paling mudah dulu, yaitu kebiasaan merokok atau mudah terpengaruh orang lain. Nah, untuk mengonsumsi minuman keras dan menggunakan narkoba. Kemudian apa sih kekurangan dari materi ini? Nah, kekurangan dari materi zat aditif dan zat adiktif ini, jadi tidak semua siswa itu mampu memahami materi ini dengan baik. Nah, kesulitan siswa dalam memahami materi zat aditif dan zat adiktif dapat disebabkan karena pokok bahasanya yang terlalu banyak, bersifat hafalan, dan tidak dapat memberikan contoh-contoh secara langsung, apalagi mengenai dampak penyalahgunaannya. Pada slide selanjutnya, yaitu pada slide ke-19, ada karakteristik materi lebih condong ke dalam aspek apa sih? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini tampak pada aspek kognitif, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural, di mana materi zat aditif dan zat adiktif ini merupakan materi yang terdapat dalam pembelajaran IPA yang dipelajari di kelas 8 tingkatan SMP atau MTS semester 1. Nah, materi ini berisikan materi yang berupa faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, yang pertama itu ada fakta yang terdapat pada materi zat aditif. Misalnya, daun pandan merupakan contoh zat aditif pada makanan. Kemudian materi yang berupa konsep, misalnya pengertian zat aditif sendiri. Kemudian materi yang berupa prinsip, misalnya mengidentifikasi efek samping penyalahgunaan zat aditif. Selanjutnya materi berupa prosedur, itu misalnya langkah-langkah uji zat aditif seperti pewarna tekstil pada makanan. Model pembelajaran yang digunakan pada materi zat aditif atau zat adiktif yang kelompok kami ambil yaitu pendekatan saintifik, menggunakan metode diskusi dan eksperimen, serta menggunakan model discovery learning. Nah, bagaimana sih contoh soalnya? Jadi pada slide ke 20 tampak di situ contoh soal yaitu pengawet digunakan dalam pembuatan bahan makanan karena A. mempermudah dalam pengemasan untuk pendistribusian, B. mencegah tumbuhnya mikroorganisme atau reaksi kimia tertentu pada bahan makanan, C. membantu proses penumbuhan sebagai berbagai mikroorganisme pada bahan makanan, yang D. mencegah makanan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Nah, apa jawabannya? Ya, benar sekali, yaitu jawabannya B. mencegah tumbuhnya mikroorganisme atau reaksi kimia tertentu pada bahan makanan. Kemudian soal yang kedua, berdasarkan asalnya, zat aditif digolongkan menjadi zat adiktif alami dan buatan. Berikut ini pemanis alami dan pemanis buatan secara urut adalah A. siklamat dan maltosa, B. sukrosa dan siklamat, C. aspartam dan sukrosa, yang ke D. siklamat dan aspartam. Nah, jawabannya apa? B. Benar sekali, sukrosa dan siklamat. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu model discovery learning. Nah, model discovery learning ini
merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan sesuatu dari hasil penyelidikan dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah, stimulasi, identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Misalnya, seperti mengamati, menjelaskan, mengukur, mengelompokkan, membuat hipotesis, serta kesimpulan. Nah, kemudian apa sih keunggulan serta kelemahan dari model discovery learning ini? Jadi, keunggulan dari model discovery learning ini yaitu pembelajaran menjadi model ini menjadi alternatif yang sangat membantu dalam pembelajaran IPA khususnya. Sebab model pembelajaran yang tepat dapat menumbuhkan rasa senang dan rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran, lebih termotivasi dalam mengerjakan tugas, dan siswa lebih mudah memahami pembelajaran sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Serta kekurangan dari model pembelajaran discovery learning ini yang pertama, mengajar dengan jumlah siswa yang banyak tidak efisien karena untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya memerlukan waktu yang sangat lama. Membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang kedua itu bagi guru dan siswa mungkin akan sangat kecewa jika model perencanaan dan pengajaran tradisional yang biasa diterapkan diganti dengan model discovery learning ini. Kemudian yang ketiga, siswa harus mempunyai kematangan dan kesiapan mental di mana berani dan memiliki keinginan untuk mengenal dengan baik keadaan di sekitarnya. Pada slide selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran discovery learning, di mana yang tertera pada PPT itu ada 6 langkah. Yang pertama, langkah pertama itu pemberian rangsangan atau stimulasi. Guru di sini memberikan stimulasi dengan menampilkan gambar mengenai makanan atau minuman yang terbuat dari bahan zat aditif alami dan bahan buatan, serta gambar bahaya rokok dan peredaran narkotika di Indonesia. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan mengenai gambar yang telah ditampilkan. Kemudian langkah ketiga yaitu pengumpulan data atau data collection. Nah, di sini guru membagikan lembar kerja siswa kepada masing-masing kelompok sebagai pedoman untuk mengumpulkan data. Nah, yang keempat, langkah keempat itu pengolahan data atau data processing. Nah, di sini siswa mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengklasifikasikannya menjadi zat aditif alami dan zat aditif buatan dalam makanan atau minuman yang diteliti. Kemudian pada tahap kelima yaitu pembuktian atau verifikasi. Nah, di sini siswa melakukan pemeriksaan tentang kesesuaian hipotesis dengan hasil pengolahan data yang mereka peroleh. Nah, siswa mempresentasikan hasil diskusi pengolahan datanya di depan kelas. Nah, yang terakhir yaitu pada langkah keenam yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi, di mana guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil pengumpulan data sehingga dapat dikaitkan dengan gambar yang telah ditampilkan saat awal pembelajaran. Nah, terima kasih.